Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan.
Kita mau percaya bahwa janjinya Tuhan tidak pernah ia ingkari. Kita mau percaya bahwa masa depan kita, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kau nyatakan bagiku
Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, Engkau berikan hikmat buat hamba-Mu Tuhan yang sedang Kau pilih untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan bantu kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau kita bisa kembali berjumpa, baik di dalam ibadah online maupun ibadah onsite di gereja MDC Magelang. Apa kabar? Tentunya luar biasa, bukan? Kita bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi, kita tetap bisa beribadah. Namun tetap waspada Bapak Ibu Saudara sekalian, pergunakan protokol kesehatan secara ketat, mengingat ada ancaman gelombang ketiga dari varian yang baru, yaitu varian Omikron. Kita harus tetap ingat bahwa janji Tuhan itu dapat diandalkan. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya, di masa sebelum pandemi dan di tengah-tengah masa pandemi dan di masa sesudah pandemi, Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul God is in control. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa hari lagi, tepatnya 12 hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengucap syukur kalau Tuhan sertai kita di sepanjang tahun 2021 yang penuh dengan gejolak di dalamnya, sampai kita ada di penghujung tahun 2021. Itu semua karena pertolongan Tuhan semata-mata. Yang kedua, kita mau minta penyertaan Tuhan di tahun 2022. Apapun kondisi dan situasi di tahun 2022, kalau disertai Tuhan, maka kita akan mengalami banyak pertolongan Tuhan dan mengalami banyak mujizat. Tahun 2022 belum tentu kondisinya lebih baik daripada tahun 2021. Bisa saja kondisinya lebih buruk atau kondisinya tidak menentu.
Namun saya percaya sebagai umat Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang akan kita jumpai. Di dalam pembacaan Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41, diceritakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu. Dan Yesus tidak hanya memerintahkan murid-murid untuk bertolak ke seberang, namun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam sebuah perahu itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari kedua fakta tersebut kita bisa menilai, walaupun kita taat melakukan perintah atau kehendak Tuhan, dan Yesus sendiri menyertai di dalam satu perahu yang sama, bukan berarti perjalanan pasti lancar. Alkitab mengatakan di tengah-tengah perjalanan bertiuplah angin tofan yang sangat dahsyat. Ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlu saudara ketahui bahwa 11 dari murid-murid Yesus, mereka adalah para nelayan yang sangat profesional. Artinya, kalau sampai mereka ketakutan melihat ombak, itu membuktikan bahwa ombak atau badai tersebut sangat dahsyat, dan air mulai memasuki perahu, dan perahu nyaris tenggelam. Peristiwa tersebut terjadi menjelang malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ada kata-kata malam hari yang menunjukkan waktu. Itu artinya adalah menjelang akhir zaman. Saat-saat ini kita sedang berada di kondisi akhir zaman. Dan saya percaya di tahun 2022 akan ada banyak badai-badai yang dahsyat yang akan kita jumpai. Sekali lagi, 2022 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2021. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang saudara dengar pagi hari ini akan memperlengkapi saudara di dalam memasuki tahun yang penuh dengan badai. Kita diciptakan bukan untuk tenggelam di dalam badai, namun kita diciptakan untuk mengatasi badai. Bagaimana caranya mengatasi badai? Yang pertama, jangan panik. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, Saudara sekalian, takut ayat 40 itu merupakan kepanikan. Namun takut di dalam ayat yang ke-41 itu merupakan sikap respek atau hormat kepada Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Orang panik tentunya keputusan-keputusannya menjadi salah. Siapa di sini yang sempat memborong makanan ketika lockdown, saudara? Saya ingin beritahu, orang panik, keputusannya, tindakannya selalu salah. Orang panik biasanya mulai menyalahkan Tuhan. Murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang kedua, murid-murid mencari Tuhan Yesus dan membangunkan Yesus, memohon pertolongan Yesus. Inilah hal yang positif yang dilakukan oleh murid-murid pada saat menghadapi badai. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu artinya kita menjadi kekasihnya Allah. Maka tidak boleh ada ilah-ilah lain selain Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu jangan cari pertolongan di luar Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana mengatasi badai? Peristiwa ini dicatat oleh 3 Injil. Namun hanya Injil Markus yang mencatat bahwa Yesus tidur di suatu tempat yang namanya Buritan. Buritan adalah sebuah tempat di mana di situ terdapat alat kemudi yang mengendalikan sebuah kapal, saudara.
Artinya, tidak peduli seberapa besar badai, seberapa besar masalah yang terjadi dalam hidup saudara, kalau Allah mengendalikan hidup saudara, maka Dia sanggup menenangkan badai dalam hidupmu. Kesimpulan, Allah ingin mengendalikan hidup saudara untuk meneduhkan badai persoalan yang sedang saudara alami. Yang menjadi persoalan adalah apakah saudara mau untuk dikendalikan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang artinya tidak terkecuali kaya miskin, pria wanita, yang mau disebut anak-anak Allah adalah orang yang mau dikendalikan oleh Roh Allah. Bapak ibu saudara sekalian, setiap kita pasti punya masalah. Yang menjadi masalah bukanlah masalahnya, tetapi siapakah yang mengendalikan hidup saudara. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup saudara, tidak peduli seberapa besar masalahmu, tidak peduli seberapa kompleks masalah saudara, sepanjang Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka kita akan mengatasi setiap masalah yang terjadi. Banyak orang datang konseling kepada saya karena masalah yang sedang dihadapinya. Namun ketika Tuhan hendak mengendalikan dirinya, mereka memberontak kepada Tuhan. Disuruh mengampuni saja susahnya minta ampun. Bapak ibu saudara sekalian, tidak heran masalah demi masalah tidak terselesaikan dengan baik, sebab ia tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan akan hancur dan akan menghancurkan. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan akan hancur dan akan menghancurkan. Kalau saudara tidak dapat mengendalikan anak saudara, maka anak saudara yang akan mengendalikan saudara. Berapa banyak orang tidak bisa ke gereja karena gara-gara anak. Bukan kita yang mengendalikan anak, namun anak yang mengendalikan orang tuanya. Bapak ibu saudara sekalian, saya punya 4 anak. Sejak dari kecil saya coba untuk mengendalikan mereka. Bangun jam 5 pagi untuk ikut doa pagi. Dan tidak sampai di situ, setiap hari mereka harus baca Alkitab. Bahkan anak saya yang paling besar, ia sudah membaca Alkitab sebanyak 6 kali. Dan itu diikuti oleh adik-adiknya. Tidak cukup membaca Alkitab, saya kendalikan mereka lebih lagi, yaitu menulis Alkitab. Amsal, Mazmur sudah bolak-balik mereka tulis, saudara. Bahkan hari ini anak yang paling kecil yang namanya Philip sedang menulis Amsal. Berapa banyak orang tua jengkel karena anak merongrong. Berapa banyak orang tua jengkel karena anak bikin susah. Kenapa? Karena di masa muda mereka tidak pernah mengendalikan anak-anaknya. Segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan akan hancur dan akan menghancurkan. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan makan saudara, maka saudara akan menghadapi berbagai penyakit dalam hidup saudara. Saya batasi makan jeroan, saya batasi makan sembarangan, supaya saya bebas dari penyakit, sehingga saya panjang umur dan saya punya banyak waktu yang panjang untuk melayani Tuhan. Kalau saudara tidak mengendalikan nafsu, maka akhirnya nafsu itu yang akan merusak saudara. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan keuangan saudara, maka saudara akan terlibat hutang, menjadi miskin dan jatuh ke dalam berbagai persoalan keuangan. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan mulut saudara, maka saudara akan menghadapi banyak persoalan atas apa yang saudara ucapkan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak ibu saudara sekalian, hidup dan mati berbicara tentang masa depan. Masa depan saudara itu ditentukan kalau saudara bisa mengendalikan lidahmu. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan keinginan saudara, maka hidup saudara pasti hancur. Semua keinginan harus dipenuhi, maka bisa dipastikan hidup akan hancur. Ada orang kalau sudah ingin harus kesampaian, sudah bisa dipastikan orang itu akan mengalami kehancuran. Contoh siapa saudara? Simpson.
Ia tidak bisa mengendalikan keinginannya, saudara. Walaupun dinasihati supaya tidak mencari pasangan hidup di luar bangsa Israel, saudara. Namun, kalau dia sudah ingin sesuatu dan keinginannya tidak bisa dikendalikan, dan ia tertarik dengan seorang perempuan dari Filistin namanya Delilah. Dan perempuan itulah yang membuat hidup Simson menjadi hancur. Apa arti hidup yang dikendalikan Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang dikendalikan oleh Allah artinya hidup di bawah kendali Tuhan adalah hidup yang bersedia menyerahkan semua wilayah hidup, baik jiwa maupun tubuh jasmani, untuk dikendalikan oleh Tuhan. Jika kita bersedia hidup di bawah kendali Tuhan melalui Roh Kudus, maka barulah kita benar-benar bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus, Ia akan senantiasa selalu mengasihi, selalu menuntun, selalu mengendalikan kita kepada keselamatan darinya yang kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Arti semua orang artinya tidak terkecuali pria, wanita, kaya, miskin, pandai, bodoh, yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan saudara ingin melepaskannya. Setiap kali saudara mau melakukannya, Roh Kudus berbicara, jangan lakukan itu. Lalu saudara mengurungkan niat saudara, itu berarti saudara sedang ada dalam kendali Tuhan. Namun sebaliknya, saudara lakukan sesuatu yang Roh Kudus sudah katakan jangan lakukan, don't do it, karena itu bukan kehendak Allah. Namun saudara memberontak dan saudara melakukannya, itu artinya saudara sedang tidak dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita pasti punya masalah. Selama kita hidup, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Yang menjadi masalah bukanlah masalahnya, tetapi siapakah yang mengendalikan hidup saudara. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup saudara, tidak peduli seberapa besar masalahmu, tidak peduli seberapa kompleks masalah saudara, sepanjang Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka kita bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, belajar untuk dikendalikan Tuhan, supaya setiap badai di tahun 2022 dapat kita atasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini, di mana Tuhan, Kau adalah Allah yang setia, yang menyertai kami di sepanjang tahun 2021. Dan 12 hari lagi mengakhiri tahun 2021, kami bersyukur sekali lagi untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan. Dan kami juga minta penyertaan Tuhan. Kalau 12 hari lagi kami akan memasuki tahun 2022. Kami menyadari tahun 2022 belum tentu lebih baik dibandingkan tahun 2021. Namun kami hidup bukan lagi karena melihat, namun kami hidup karena percaya kepada janji Tuhan. Masalah boleh ada, namun biarlah Tuhan mengendalikan hidup kami masing-masing, supaya kami bisa mengalami keberhasilan, kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan. Ajar kami juga untuk tidak panik dalam setiap kali kami menghadapi masalah. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Dan juga di saat-saat kami mendapatkan badai, hanya Engkau satu-satunya yang kami cari. Sebab di luar Engkau tidak akan memberikan jawaban dalam setiap masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah baik secara online maupun secara onsite dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka. Bahkan Kau adalah Allah yang tetap menjadi sumber pertolongan dalam hidup mereka. Lindungi mereka, jagai mereka dari segala bahaya-bahaya.
yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba berhenti berbicara. Sekali lagi kendalikan kami ya Tuhan. Kami mau dikendalikan oleh Tuhan, supaya kami boleh mengatasi setiap badai-badai yang ada di hadapan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menjadi jemaat yang responsif. Apa yang kami dengar, kami boleh lakukan di dalam hidup ini. Kami menyerahkan tubuh kami menyerahkan jiwa kami untuk dikendalikan oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Roh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai sejak pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.